Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu ayyafsahillahu lakum wa iza qilan suju yarfa'illahu allazina amanakum minkum wallazina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim muslimah untuk terus belajar menambah wawasan keislaman. Sudah menjadi kewajiban muslim dan muslimah juga untuk membagikan ilmu yang dia dapati kepada orang lain. Jejak Islam kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk ke tempat-tempat yang dapat menambah wawasan keislaman. Bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk pemirsa di rumah. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung ke tempatnya, ikuti saya. Sebagai pemuda muslim, sudah seharusnya kita memiliki tekad dan semangat untuk terus memperbaiki dan memperbaharui nilai-nilai keislaman dalam diri. Salah satunya dengan terus membaca literatur Islami. Ada banyak sekali keutamaan bagi orang-orang yang berilmu. Adalah diangkat derajat dan golongannya oleh Allah, memiliki pahala yang tak henti-hentinya mengalir padanya, diberikan kebaikan baginya oleh Allah, serta dimudahkannya jalan menuju surga. Asal ilmu yang dia miliki bisa dia bagikan untuk orang lain, dan sudah tentu menerapkannya pada kehidupan diri dan orang-orang sekitarnya. Masya Allah. Saya kali ini mau ajak pemirsa ke sebuah tempat di mana banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan di sana. Masih di sekitaran kota Gorontalo juga, tepatnya di Jalan Mangga, Huangbotu, Kecamatan Kota Tengah. Masya Allah, tabarakallah. Masuk saja, saya sudah disuguhkan dengan suasana yang sejuk, nyaman, serta tenang. Bangunannya serta style interior ruangan pun modern. Tempat-tempat untuk belajar pun tersebar di seluruh bagian ruangan, mau yang lesehan hingga menyendiri di pojokan. Lantai 2 terdapat buku-buku ilmu pengetahuan pada umumnya. Banyak sekali penikmat buku pasti suka dengan tempat ini. Halo bro. Apa kabar Mas Aan? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Bagaimana Cun? Baik Mas Aan. Sehat. Alhamdulillah. Kebetulan ini Mas Aan, saya datang di sini ada Mas Aan temani saya tanya-tanya tentang rumah literasi. Oke, boleh silahkan. Ini Mas Aan, saya dari datang lihat buku-bukunya ini semua kelihatannya tulisannya Arab, terus bacanya gundul. Ini apa sih Mas Aan? Bisa? Oke, kita di sini banyak bidang keilmuan. Kalau yang di depan Cun ini buku karya, ada karya Ibnu Qayyim, Taimiyah. Kemudian juga kita bisa lihat di sebelah sini ada buku-buku yang bicara tentang fikih dan usul fikih.
Kemudian di sebelah sana ada tafsir, ada hadis, ya. Pokoknya yang coba untuk kita hadirkan berbagai disiplin ilmu. Dari berbagai madrasah pemikiran juga kita hadirkan di sini. Di lantai 1 lebih banyak buku buku berjilid seperti ini. Kalau di lantai 2 kita hadirkan buku-buku yang berbahasa Indonesia, juga tentang teologi ya. Dan kalau kita lihat sampulnya bahasa Arab ini tidak berarti buku agama semua. Ada juga buku sejarah dunia, ada buku geografi, ada buku psikologi, tetapi bahasa Arab. Bahasa Arab. Ada juga buku tulisan-tulisan orang-orang Barat yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Iya. Tulisannya memang gundul ya? Gundul. Kitab, kalau istilah orang kitab gundul. Kitab gundul ya? Karena tidak punya baris. Ya. Iya. Jadi saya datang ke sini kayaknya ini sulit dibaca ya. Cuma orang tertentu yang bisa aja, Mas. Oh enggak, ada teman-teman kita dari IAIN, dari pokoknya universitas-universitas yang barangkali di sana ada disiplin ilmu terkait yang diajarkan, cari mau cari referensi bisa datang ke sini dan kita terbuka untuk semua. Iya, untuk umum, untuk semua kalangan gitu. Oke. Cun mau di mana? Di sini apa? Di sini aja. Di sana. Oke, Sini aja. Oke. Waduh, ini Mas Saad awal mulanya sampai Mas Saad mendirikan rumah literasi Gorontalo ini tujuannya apa dari Mas Saad? Sebenarnya hanya ingin mencoba menghadirkan tempat yang nyaman bagi entah itu pembaca, peneliti, atau orang-orang yang mungkin memiliki minat di bidang literasi, ingin banyak berinteraksi dengan literatur. Walaupun hari ini kita lihat pemaknaan literasi itu jauh lebih luas. Iya. Ya, ada literasi digital dan seterusnya. Yang jelas tempat ini kita hadirkan untuk bagaimana agar para pecinta buku atau peminat tradisi keilmuan itu dapat ruang yang nyaman. Makanya kita bikin senyaman mungkin, karena memang membaca atau berinteraksi dengan literatur itu pekerjaan monoton, pekerjaan yang cenderung membosankan, kata orang. Sehingga mau tidak mau tempat yang nyaman harus mendukung aktivitas tersebut. Karena itu kita hadirkan rumah literasi Gorontalo. Luar biasa. Ya, dan ini terbuka untuk semua. Itu semua sebagai catatannya. Ya. Dari pengunjung yang berdatangan itu, kalau misalnya ada pengunjung yang ingin jadi member, itu syaratnya gimana? Syaratnya tidak rumit, jelas. Kita lihat kalau dia mahasiswa, kita lihat KTM-nya. Ya. Kalau dia masyarakat, kita cukup lihat KTP-nya, kemudian didata, dan setelah itu keanggotaannya kita terima. Dan untuk member ya bisa datang ke rumah literasi kapan saja. Oke, kapan saja? Kapan saja. Kapan saja. Kita buka dari pukul 9 sampai pukul 12. Sampai pukul 12 malam. Nah, kadang-kadang ada yang nugas sampai jam 2, sampai jam 3. Ada pernah sampai subuh. Itu semua kita buka untuk semua. Dan untuk keanggotaan cukup mudah. Hanya memberikan data diri saja. Nanti setelah itu akan diberikan kartu tanda anggota, bentuknya digital juga. Nah, setelah itu tinggal perlihatkan QR code yang sudah ada di kartu tersebut dan scan masuk dan bebas memanfaatkan semua fasilitas yang ada di rumah literasi. Nah pemirsa, ternyata tidak sulit kita menjadi anggota atau member dari rumah literasi Gorontalo ini. Sesederhana itu kita bisa mendapatkan ilmu, mengais ilmu yang bermanfaat. Benar kan Mas Saad? Benar, dan memang tujuan kita menghadirkan ini untuk memudahkan orang mengakses ilmu di berbagai disiplin ilmu yang ada. Dan karena memang tujuan kita bagaimana rumah literasi ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, punya kontribusi untuk peradaban Gorontalo, dan tentu berangkat dari sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang, dan kita harapkan rumah literasi ini sudah sejalan dengan nilai tersebut, yaitu semangat untuk memberi manfaat demi
peradaban Gorontalo atau tamadun Gorontalo yang lebih baik hari ini dan untuk masa yang akan datang, insya Allah. Amin, amin, insya Allah. Amin. Nah, pemirsa, setelah ini Jejak Islam akan kembali, jangan kemana-mana. Saya yakin setiap agama yang ada di dunia ini pasti mengajarkan umatnya untuk berbuat kebaikan. Islam pun demikian. Saya jadi ingat surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengajarkan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Subhanallah. Setiap amal akan dihisab. Jadi, berhati-hatilah dalam bertindak, pemirsa. Dan kalau bisa, banyak-banyaklah beramal baik. Insya Allah kita akan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tujuan saya selanjutnya adalah tempat ini. Namanya Pustaka Sunnah. Sesuai dengan namanya, tempat ini sengaja dibuat untuk menghadirkan literatur Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya mau tanya nih Pak, asal mulanya Bapak ambil nama Pustaka Sunnah Gorontalo? Pustaka Sunnah Gorontalo Iya. itu pertama karena bisnis kita itu bergerak di penjualan buku-buku agama, Iya. dan sunnah sendiri itu merujuk pada apa-apa yang keluar dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi segala sesuatu yang menjadi pedoman dari Rasulullah itu semuanya bisa dipelajari dari buku-buku yang ada di sini. Oke. Ini Pak, tujuan Bapak buat Pustaka Sunnah ini dari awalnya? Ya. Awal mulanya, Iya. karena kita melihat peluang bisnis dari fenomena hijrahnya para anak-anak muda sekarang. Jadi anak-anak muda sekarang gelombang hijrahnya itu sangat banyak di sini, terutama di Gorontalo kita. Tentunya hijrahnya ini harus dibarengi dengan ilmu. Jadi mereka tidak bisa menjadi muslim yang baik kalau mereka tidak mempelajari ilmu agama dengan benar. Jadi kita mengambil peluang tersebut dengan menyediakan buku-buku yang insya Allah sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa nantinya menjadi pedoman bagi mereka untuk bisa belajar tentang agama agar mungkin hijrahnya lebih terarah, tidak hijrah sembarangan seperti itu. Tujuannya untuk pedoman buat umat muslim ya Pak ya? Iya. Ya, di Pustaka Sunnah di sini ada buku-buku apa saja Pak? Buku-buku di sini tentu spesifiknya tentang agama ya. Ya. Tapi tentunya di sini kita tidak menjual hanya sebatas kayak buku-buku akidah, buku-buku fikih. Kita di sini menjualnya banyak hal, buku-buku agama yang membahas tentang banyak hal. Karena memang agama kita ini kan dia mencakup segala hal, segala prospek, segala lini. Jadi contoh kayak mungkin kalau ingin mulai berbisnis, di sini kita punya buku bagaimana menjadi muslim trainer. Oh, Iya. oke.
tentang rahasia menjadi pengusaha muslim yang sukses. Kira-kira Pak, buku yang paling banyak dicari atau bestseller lah katakanlah? Kalau yang paling banyak dicari tentunya berbagai kalangan ya. Kalau Oh. misalkan yang baru pertama hijrah dan masih anak muda, Ah. itu biasanya mereka mencari referensi tentang hijrah. Hijrah ya? Ini ada kita buku satu, ini namanya judulnya Bekal Hijrahku. Ini tentang bagaimana kiat-kiat untuk bisa berhijrah agar hijrahnya itu lurus, tidak bengkok ya. Jadi perlu bekal yang memadai agar bisa hijrahnya itu bisa lurus lah. Oke, jadi ini yang paling banyak dicari ya Pak ya? Iya, Semua ini kalangan? Semua kalangan. Nah pemirsa, ternyata untuk mengupgrade ilmu keislaman sangat gampang. Salah satunya kita bisa dapatkan di Pustaka Sunnah Gorontalo. Benar kan? Ya, betul. Dan tentunya sudah menjadi kewajiban untuk kita semua untuk bisa menyampaikan suatu ilmu meskipun hanya satu ayat. Iya. Terima kasih Pak Asri atas waktunya. Dan pemirsa Jejak Islam, jangan kemana-mana. Kita akan kembali tetap di Jejak Islam. Belum afdol kayaknya kalau saya belum menemui teman-teman muslim sejawat saya. Mereka adalah teman-teman Komisariat Islam salah satu kampus Islam ternama ibu kota. Aktivis dakwah berarti sang Rasul Senat Peradaban yang telah membawakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, bisa izin gabung? Prophet Ustaz berkata, kalau ini adalah kebenaran, kenapa kita harus sembunyi-sembunyi? Ketika para sahabat ingin mendirikan sholat, itu orang-orang Quraisy itu siap-siap untuk menyerang orang-orang Islam. Sehingga dikatakan dalam sejarah itu, kalau orang Islam itu mengadakan sholat itu, mereka bergantian. Kan ada yang sampai di ganggang pedang. Itu untuk berjaga-jaga. Ketika ada serangan, mereka langsung menghunuskan pedangnya. Jadi bersaudara ini menyuruh budak-budaknya untuk mengejar Rasulullah SAW. Nah, teman-teman sekalian, mungkin itu sekilas tentang bagaimana perjuangan Rasulullah SAW di kota Mekah dan Madinah pada saat mendakwakan Islam. Jadi mungkin kalau teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Izin Ustaz, saya ingin bertanya sesuai dengan penjelasan Ustaz tadi, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam yang sebenarnya, dan sampai dengan sekarang kita di sini memeluk agama Islam, alhamdulillah. Tapi yang menjadi tantangan kita di sini Ustadz, bagaimana kita sebagai umat Muslim menanggapi isu-isu yang bisa memecahkan agama Islam? Tanggapannya, bagaimana kita menanggapi? Jadi kita tidak perlu ikut campur dalam persoalan perdebatan itu. Tugas kita adalah bagaimana Islam ini bisa tersebar ke seluruh alam, bisa tegak lagi berdasarkan hadis Rasulullah SAW di mana Islam akan kembali jaya, tapi pasti akan ada saatnya. Nah kita mari kita sama-sama memperbaiki diri kita, belajar banyak tentang Islam sehingga kita akan tidak terpengaruh, tidak akan terprovokasi dengan hal-hal tersebut. Fadilah, boleh Iya. ngobrol-ngobrol Oh sebentar? iya Kak. Oke. Sedikit tahu, kami itu kan komunitas. Boleh tahu nggak tujuan dari komunitas ini? Kalau dari Fadil bisa jelaskan? Kalau tujuan dari komunitas ini sendiri untuk pergerakan dakwah di mana kami membina mahasiswa-mahasiswa mengenai dakwah itu sendiri. Untuk kegiatan rutin itu setiap bulannya atau setiap minggu itu ada kegiatan? Kegiatan ada yang setiap pekan, minggu, ada yang setiap bulan, ada juga yang setiap tahun.
Kalau kegiatannya tiap pekan, sebulan, setahun itu Kalau kegiatannya seperti per apa? pekan itu kayak kajian-kajian seperti ini Seperti biasanya. yang tadi ya? Iya. Oke. Kalau per bulan ada kegiatan rihla atau wisata di tempat-tempat yang lain, wisata dakwah. Oke. Sebagai anak muda nih ya, dari Fadila sendiri, bagaimana kita sebagai muslimah yang baik bisa memfilterisasi ya literatur yang masuk sehingga bisa mempengaruhi wawasan keislaman kita. Baik, karena kami dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia ada kata muslimnya. Iya. Jadi literatur cara kita memfilternya itu kita harus berlandaskan sesuai Al-Quran dan hadis, karena kami dari agama Islam, organisasi Islam, jadi harus berlandaskan Al-Quran dan hadis. Kalau ada yang masuk misalnya yang ngisi kajian nih, kalau ilmunya sudah agak melenceng maka kami filter dulu. Ada yang namanya bidang kebijakan publik atau kajian strategi, di situ kami kaji ilmunya, Kak. Ya kira-kira seperti itu, Kak, Wah. perjalanan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Wah, terima kasih Fadila sudah meluangkan waktu. Sama-sama, Kak. Sukses terus ya untuk komunitasnya. Iya, Kak. Terima Teman-teman, kasih. pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebagai muslim-muslimah muda, sudah menjadi kewajiban kita untuk terus mempermantap wawasan keislaman kita. Banyak cara, rutin membaca literatur Islami, mengikuti kajian-kajian, mendengarkan dakwah. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan serta mengharapkan ampunan Allah. Dan sudah pasti semua tak akan sempurna jika tidak diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di zaman yang sudah modern saat ini, banyak sekali ide, gagasan, tren yang mungkin bisa menjadi pengaruh bagi peradaban. Disitulah fungsi kita sebagai generasi muslim-muslimah penerus harus cerdas memilah dan memilih mana pemahaman yang baik dan mana yang justru menyesatkan. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah selalu merahmati dan memberikan hidayah bagi kita hambanya yang selalu memohon petunjuk dan pertolongan. Amin. Sebaik-baiknya manusia adalah ia yang berguna bagi orang lain. Sampai di sini jejak Islam kali ini. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi pemirsa. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.